SMA Negeri Bali Mandara. Saya berasal dari Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng yang berjudul Selat Bali. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Sidi Matra. Ia sangat terkenal akan kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Utara Guru menghadiahi ia harta benda dan seorang istri yang sangat cantik. Bertahun-tahun mereka menikah dan pada akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Manik Angkiran. Oh Dewa, terima kasih kau telah menganugerahiku anak laki-laki yang sangat tampan. Singkat cerita, Manik Angkiran telah bertumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Akan tetapi, ia memiliki sikap yang kurang baik, yaitu ia suka berjudi. Ia seringkali mengalami kalah saat berjudi. Dan akhirnya, ia rela mempertaruhkan harta milik orang tuanya. Pada suatu hari, ia tidak dapat membayar hutang kepada orang lain. Dan ia pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk melakukan sesuatu. Sidi Matra pun mengiyakan permintaan anaknya. Sidi Matra melakukan puasa dan berdoa memohon pertolongan kepada para dewa. Tiba-tiba ia mendengar, "Hai Sidi Matra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga oleh seorang naga. Pergilah ke sana dan mintalah agar ia memberikan sedikit harta." Kemudian Sidi Matra pun pergi ke Gunung Agung. Tetapi di tengah perjalanan ia mengalami banyak sekali rintangan. Namun ia dapat melewati rintangan tersebut. Singkat cerita, Sidi Matra telah sampai di tepi kawah Gunung Agung. Ia pun duduk bersilang. Dengan membunyikan gentanya, ning 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 ning, ia membaca mantra dan menyebut nama sang naga Basuki. Tidak lama kemudian, sang naga Basuki pun muncul. Setelah mendengar maksud kedatangan Sidi Matra, sang naga Basuki pun menggeliat dan dari sisik-sisiknya ia mengeluarkan emas dan permata. Setelah itu, Sidi Matra pun berterima kasih dan memohon diri atas apa yang ia dapatkan akan ia berikan kepada putranya, dengan tujuan agar putranya bisa berhenti melakukan judi. Akan tetapi, tidak lama kemudian harta tersebut habis digunakan taruhan oleh Manik Angkiran. Singkat cerita, Manik Angkiran pun meminta bantuan kembali kepada ayahnya. Namun, Sidi Matra menolak permintaan putranya tersebut. Suatu hari, Manik Angkiran telah berkumpul dengan teman-temannya. Di sana pun ia mendengar bahwa harta tersebut didapatkan oleh ayahnya di Gunung Agung. Ia pun tahu cara agar ia sampai ke sana. Ia harus membaca mantra. Akan tetapi, ia tidak pernah belajar tentang doa maupun mantra. Jadi, ia pergi hanya membawa genta yang ia curi dari ayahnya sewaktu ayahnya tertidur. Singkat cerita, Manik Angkiran telah sampai di kawah Gunung Agung. Ia pun membunyikan gentanya. Ning 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 ning. Bukan main takutnya ia ketika ia melihat sang naga Basuki keluar. Setelah itu, karena sang naga Basuki tahu maksud kedatangan Manik Angkiran, ia pun berkata, "Wahai manusia, aku akan memberikan harta yang kau mau, asalkan kau berjanji kau akan merubah perilakumu. Berhentilah berjudi, dan ingatlah wahai manusia akan hukum kamu." Seperti itu kata sang naga Basuki. Manik Angkiran pun terpesona melihat emas intan yang ada di hadapannya. Sesekali ia berpikir, "Haha, dengan harta ini aku pasti akan menjadi kaya." Seperti itu yang ada di pikiran Manik Angkiran.
Tiba-tiba dalam hatinya ada niat buruk karena ia menginginkan harta yang lebih banyak. Dengan secepat kilat dipotongnya ekor sang naga Basuki ketika sang naga hendak kembali ke sarangnya. Manik Angkeran pun berlari dan sang naga tidak dapat mengejarnya. Tetapi karena kesaktian yang dimiliki oleh sang naga, Manik Angkeran pun terbakar sehingga menjadi sebuah api. Karena sang naga mengemburkan api pada jejak kaki sang Manik Angkeran. Mendengar kematian putranya, kesedihan Sidimantra tidak terkatakan. Ia pun pergi menemui sang naga Basuki. Sesampainya di sana, ia memohon maaf dan meminta agar putranya dihidupkan kembali. Sang naga pun menyanggupinya, asalkan ekornya dapat pulih seperti sedia kala. Dengan kesaktian yang dimiliki Sidimantra, ekor sang naga pun pulih kembali. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali, ia memohon maaf dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Sidimantra pun percaya bahwa anaknya telah bertobat. Akan tetapi, ia mengerti bahwa mereka tidak dapat hidup bersama. Sidimantra pun berkata, "Wahai putraku, kau harus memulai hidup baru, tetapi tidak di sini." Seperti itu kata Sidimantra. Sekejap mata, Manik Angkeran pun lenyap. Dengan tongkat yang dimiliki oleh Sidimantra, ia pun membuat garis pemisah antara dirinya dengan putranya. Di tempat ia berdiri, timbullah sumber air yang makin lama makin besar, sehingga menjadi sebuah lautan. Di tempat itu sekarang telah menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sekian dongeng yang dapat saya bawakan, dan makna yang dapat kita petik dari dongeng tersebut adalah janganlah menjadi orang yang serakah, karena apapun yang dilakukan dengan berlebihan itu sangat tidak baik. Dan tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik pasti akan dibalas dengan perbuatan baik. Terima kasih.